Nengok apa tuh? Keretanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, suatu yang baik. Syukur Tuhan, saya boleh sampai dengan selamat, berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasihlah Tuhan Yesus, yang sampai dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus yang kami urapi pujian penyembahan kami Tuhan, urapi juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada satupun kami yang Kau lalui. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan dalam nama Yesus segala pekerjaan setan berjalan, kelemahan tubuh, pengacau, pengganggu tidak berkuasa atas kami, sakit penyakit, kelemahan tubuh tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Sudah bersuka cita puji Tuhan, amin. Amin. Kita segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan
nyaris sama dengan manusia. Bila Yesus Tuhan kami, bila Yesus Tuhan kami, tanpa wujud sama dunia, tanpa wujud sama dunia, tanpa wujud sama dunia. Haleluya. Masih semangat nyanyi? Amin. Pada pujian kita serupa berdoa. Kita serupa berdoa. Kita sudah bergema, marilah yang mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak semua, menunggu kabar baik, lahir Raja dunia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menunggu kabar baik, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita bergema, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus. This is the Bento Lion Band. Pew pew, let's hear the Bento. You are so kind of me. I like to have this. He wants to have this. Sunyi senyap, mintamu
bigyan kita kemuliaan, kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kasih Tapi Kau Tuhan dengan pujian dimuliakan Tuhan dengan nyanyian kami. Dalam dunia ini Tuhan, dan juga dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Bapa, biarlah keajaiban dinyatakan kepada kami masing-masing. Biarlah keajaiban Tuhan terturun dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebab Kau Allah yang perkasa. Tuhan, kami syukur Tuhan karena Kau memberikan keajaiban itu kepada kami. Malam ini Tuhan, kami semua Tuhan mengingat Tuhan bagaimana Kau datang di dunia sebagai manusia. Oleh karena cinta-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, biarlah hari ini Tuhan firman-Mu menerangi kami semua. Bapa, saya berdoa Engkau yang berfirman kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menanamkan firman itu di hati mereka, sehingga firman itu Tuhan hidup dan berbuah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Hamba-Mu hanya memimpin Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat dan pengurapan, supaya hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan kehendak hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berfirman, kami siap mendengar Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan Tuhan Yesus. Kita bersatu hati kita batalkan semua pekerjaan setan, pecahan, roti Kristus, roti tidak percaya dalam mengganggu, pikiran mengembara. Saya berfirman, Engkau sakit semua, tinggalkan kami semuanya dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengar Tuhan berfirman-Lah yang namanya sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, amin saudaraku. Oke, puji Tuhan ya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Ya. Natal tahun lalu kita juga tapi ada yang berbeda tahun sudah amin. Nah, salah satunya paling berbeda itu ya jumlah kita yang hadir. Kalau ya artinya Tuhan memberikan kita pertumbuhan itu layak kita berikan ketika Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, pertama-tama itu gembala sidang kita membawakan tema Natal untuk tahun 2023 itu Wonderful Christmas. Natal yang luar biasa. Haleluya. Kenapa dikatakan Wonderful Christmas? Natal yang luar biasa karena memang kalau kita telusuri Bapak Ibu Saudaraku, mulai manusia diciptakan jatuh dalam dosa sampai dengan itu namanya zaman tanpa hukum, zaman Taurat. Memang keselamatan itu hanya pada orang-orang tertentu Saudara. Haleluya. Orang korban-korban yang dibakar oleh Lewi dalam penyelamat itu tidak menghapuskan dosa, hanya milik Isa. Haleluya. Jadi apa bedanya milik dengan menghapus? Buatnya tembok ini Saudaraku tercoret dia supaya jangan nampak. Dibuatlah foto supaya cantik, yang jangan nampak tercoret jadi foto. Itu coretannya di situ. Hanya saja di situ foto itu. Haleluya. Tapi kalau yang dimaksud dengan penebusan Yesus tercoret inting ini, ya yang tercoret itu dihapus tanpa merusaknya. Haleluya. Itu nggak bedanya dihapus dengan ditutup. Haleluya. Nah, ada yang kayak gitu kan.
karena tercorek rumahnya, aduh besar kali tercorek apa kita mau itu lah, tempelkan aja gambar biar jangan nampak gitu kan. Atau lantainya terkopek lantainya, kalau lah pasang karpet aja lah, itulah karpet kita daripada karpetnya itu tertutup yang bocor itu. Nah itu ditutupi, belum, tapi masalahnya tidak di situ, men, tidak selesai karena itu hanya ditutupi. Kalau dihapuskan beda. Jadi yang merusakkan itu ditutup dia bagus, persis seperti awal. Haleluya. Itu bedanya kita dihukum oleh perjanjian baru. Makanya dibilang keajaiban. Haleluya. Kenapa keajaiban? Karena dosa satu orang bawa tidak pada maut, tapi karena pengorbanan satu orang yang Yesus, semua orang yang berdosa dosa. Haleluya. Dan lebih luar biasa lagi dibilang Roma 5 apa? Kristus telah mati kepada kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa kan? Kalau kita biasanya berbuat baik sama orang, biasanya orang baik kalau dia baik. Nah ini kan, kenapa kau baik sama dia? Abis kali dia pernah dorongnya kos begini, aku suruh pas kalian gak ada waktu, dia yang datang bergerak. Biasanya kita sama orang yang berbuat baik, kita berbuat baik, haleluya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Justru dia mati ketika orang masih berdosa. Dosa-dosa kita dia masih berdosa. Makanya dia bilang, orang berdosa. Haleluya. Dan Yesus sebelum lahir, Bapak Ibu Saudaraku, ke dunia ini telah dinubuatkan oleh nabi-nabi termasuk dalam masih belum lahir, belum ada tanda-tanda, tapi sudah dinubuatkan. Kita buka Yesaya 9 ayat 5 sama-sama kita bahas supaya simpul kita. Mari kita baca 1 dan 3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kita. Tanpa pemerintahan karena dunia dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi ini buatan tentang Yesus ini sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata, di mana Yesus dikatakan Bapa dan Yesus sama, ini termasuk ayat saudara. Padahal dia disebut Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dari King James diterjemahkan bahasa Indonesia seperti ini bahasa Indonesia. Karena bagi kita telah lahir seorang anak, seorang putra telah dikaruniakan kepada kita. Di atas punggungnya ada berkah. Dengan nama-nama ini lalu dengan nama-nama ini lalu haleluya. Dengan nama-nama yang dikenal, Dia yang ajaib, penasihat Allah yang maha kuasa, Bapa yang Tuhan, Raja Damai. Dia yang ajaib. Jadi Yesus kita itu ajaib, wonderful, haleluya. Dan memang semua yang dikerjakan Tuhan itu wonderful, luar biasa. Orang-orang Israel berkata, ini ajaran baru, tidak pernah ahli Taurat mengajar seperti ini. Dia mengajar sebagai orang yang penuh hikmat dan kuasa. Kalau sekarang dia profesor doktor lah itu. Tapi Yesus bisa membuat mereka kagum. Ini anak dari mana belajar? Itulah karena Yesus kita itu betul-betul wonderful, luar biasa. Kelahirannya luar biasa. Nah, itu seorang perawatnya kan, sekarang sudah paham itu ya, haleluya. Nah, jadi dia lahir dari seorang janjinya juga luar biasa. Janji Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia menjanjikan kita surga. Barang siapa percaya kepada haleluya. Penggenapannya juga luar biasa, kehidupannya luar biasa, semuanya juga luar biasa. Kematiannya ajaib, pemikirannya juga ajaib, kehidupannya kembali juga ajaib. Itu luar biasa, dibangkit dari kematian. Haleluya. Lazarus juga dihidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Tapi Lazarus kalau sudah di umurnya mungkin 80, dia akan mati juga. Tapi Tuhan Yesus mati dari sekali, setelah itu tidak pernah mati lagi. Haleluya. Nah, itu untuk kita dilakukan. Nah, jadi nggak ada yang seperti Tuhan kita, saudara, di dunia ini. Nggak ada. Dia ada duanya Tuhan Yesus. Nggak ada duanya Tuhan. Dalam kasih, perkataan, hikmat, Tuhan Yesus luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seperti bilang Yohanes 1:1, pada bulannya lah firman itu bersama sekarang. Pada firman itu Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merindu mengalami mujizat yang luar biasa ini, mengalami hal-hal yang ajaib, baca firman Tuhan, renungkan, ucapkan. Kenapa? Karena kita dalam Roma 10:17, iman itu dari pendengaran atau firman. Haleluya. Mujizat yang kita dapatkan hanya sidang firman itu, saudara. Haleluya. Jadi kalau tapi bukan dihafal maksudnya, saudara, ya. Karena ada kayak gitu, dihafal aja kan. Itu enggak maksudnya kita buat di hati kita, oh ini firman untuk aku. Aku mau merenungkan ini, aku melakukan ini. Ini pasti jadi. Haleluya. 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 Udah pulang semua? Masih di sini ya? Oh iya. Kurang sambutan, kurang meriah untuk firman. Kembali sidang kita sudah mengajar kita, mari kita antusias menyambut firman. Haleluya. Jadi kalau disambar haleluya, dijawab haleluya juga. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi
Begitu kata firman Allah, saudara. Antusias kita berpikir. Jadi karena dibilang iman hanya timbul dari pendengaran, sedangkan Ibrani 11 ayat 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Haleluya. Markus 11 ayat 22 sampai 24 kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terjatuhlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya saya bilang ini ajaib Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan melakukan hal yang luar biasa itu normal, karena dia Tuhan, amin. Karena itu dia Tuhan, wajar dia berjalan baik. Karena itu aku berkata kepada apa saja kau minta dan doa percaya bahwa kamu menerimanya, maka itu aku berikan kepadamu. Berarti Tuhan berikan sama kita kuasai, amin. Tuhan hanya minta kita percaya, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ini amanah hanya berlaku bagi anak Tuhan, amin. Kalau saudara anak Tuhan, saudara berdoa seperti ini. Haleluya. Jangan takut berdoa sama Tuhan kita itu Tuhan Muslim, jangan takut. Karena Elia juga pertama-tama berdoa waktu dia minta hujan. Padahal waktu minta hujan yang turun sederhana aja, Tuhan gak akan turun hujan 3 hari. Udah turun hujan, mau menurunkan hujan dia berdoa sekali lagi, berulang-ulang dia berdoa Bapak Saudaraku. Berdoa dia, oh Tuhan turunkanlah hujan, ditengok gak ada juga. Tuhan turunkanlah hujan, berdoa lagi dia tengok gak ada juga. Sampai 7 kali. Ke-7 kali berdoa, ada sedikit tandanya, katanya dibilang hamba. Haleluya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda saudaraku, jangan merah. Kalau sudah ada tanda-tandanya, saudara doakan kayaknya makin banyak. Percaya, terus doakan. Karena peringatkan Raja Ahab, hujan akan turun, cepat kau pergi katanya. Haleluya. Kalau sudah ada tanda-tanda saudara-saudara berdoa, sepertinya sembuh aku, tapi belum sembuh toh. Sudah ada tanda, tetap doakan. Haleluya. Sudah berdoakannya bisnis kebermajat, masih sedikitnya maju. Sudah ada tanda, doakan terus. Haleluya. Jangan karena masih kecil, lalu saudara ini ya dia kayak gitu amannya. Tuhan melatih kita dari kecil demi kecil, amin. Makanya dibilang di Mazmur seperti seorang ayah sayang pada anaknya, seperti bapak sayang sama anaknya, amin. Kita kan orang tua, tapi kita melatih anak kita. Kayak anak saya sendiri, kan langsung saya kasih dia sepeda motor kan, saya lagi bilang lah, jadi dulu beli worker, pertama dibeli stoler, masih sorong dia, udah makin bertumbuh dia kita beli lagi beli worker, udah makin bertumbuh lagi dia, sebentar lagi mungkin kita ajar dia jalan. Tuhan pun mendidik kita seperti itu saudaraku, amin. Semakin dipercaya Tuhan kita semakin besar berkatnya dikasih. Haleluya. Ini masalah berkat dulu. Kalau mahkota sudah kita dengar minggu lalu, ada hal yang kita lakukan, amin. Apa mahkota kita yang tahu apa kira-kira hati kita. Tapi kalau hal berkat seperti itu, semakin dipercaya Tuhan kita mengolahnya, semakin kasih Tuhan, semakin kasih Tuhan. Haleluya. Mazmur 7:14 berkata, Engkau Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa di antara bangsa-bangsa. 1 Korintus 12 ayat berkata, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah yang satu mengerjakan semua dalam semua orang. Haleluya. Dia adalah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Itu Tuhan saudara Yesus ini. Haleluya. Sejak kedatangan Tuhan Yesus, semua kehidupan ini telah berubah. Cara berpikir orang berubah, tujuan banyak orang juga telah berubah. Amin. Rasul-rasul memulainya dari Yerusalem, mereka menginjil. Setelah rasul-rasul berhasil masuk ke Roma, masuk ke seluruh Eropa, bahkan ke seluruh dunia sekarang ini. Amin. Jadi karena sekarang ini seluruh arti Tuhan Yesus. 1:37 sudah biasa kita dengar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini biasa ini. Kenapa? Karena memang dia Tuhan. Haleluya. Api panas itu biasa. Nah, karena memang dia api ya kan. Jadi tapi bagi kita anak Tuhan dikasih Tuhan lagi jalan. Dalam Markus 9:23 berkata begini, jawab Yesus, katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini yang luar biasanya. Sejak Yesus datang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Sejak Yesus datang ke dunia ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Makanya mulai sekarang kita belajar percaya. Amin. Belajar merenungkan firman. Saya pun belajar merenungkan firman. Saya pun di rumah, saya usahakan baca kita setiap hari saudara, supaya saya beriman, supaya iman saya bertumbuh. Amin. Karena firman ini memberikan saya kedewasaan. Doa dan firman
memberikan saya kedewasaan. Makanya itu saya tetap belajar berdoa, belajar menyembah Tuhan, belajar memahami hati Tuhan. Jadi rajin baca kita. Mari ikuti juga perkembangan zaman, jangan digilas zaman. Lalu ya, jangan bilang udah tua, gua menghina, nggak bisa lagi makin kayak gitu. Bisa. Saya sudah lakukan balas dengan kita, khotbah 2 kali seminggu saya putar khotbahnya di rumah. Minimal 2 kali. Haleluya. Yang karena nanti dipotong khotbahnya kan, saya dengar 2 kali seminggu. Karena saya pun lebih. Jadi kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, pekerjaan lebih besar pun bisa saudara lakukan. Kalau Tuhan Yesus pernah bagikan orang mati, kalau kita bersiap, membuat persiapan begitu, kita juga bisa membuat perbuatan. Haleluya. Bilang pada ayat 9-10, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Jadi Tuhan itu banyak kali melakukan mujizat dan Tuhan bilang kalau kamu percaya, kamu bisa lakukan itu. Haleluya. Kalau kita percaya, katanya kita juga bisa berdoa supaya gunung itu pindah dan akan pindah. Amin. 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 Aduh, berat kali mengaminkan. Jangan berat mengaminkan. Gampang mengaminkan firman. Haleluya. Jadi saya dengar hamba Tuhan yang luar biasa rupanya saudaraku. Kalau sekali berdoa katanya amin duluan. Amin, amin, amin baru dibilang katanya. Kalau kita berdoa dulu baru amin kan gitu kan? Karena kalau di sana jadi itu amin dulu. Jadi mereka yakinkan dulu pasti jadi. Lalu mereka berdoa. Wah, kita pun kayaknya perlu berdoa seperti itu. Amin. Amin. Tuhan setia Tuhan. Lalu bilang dia akan dilindungi dia. Disampaikan dia kebenaran hatinya. Haleluya. Jadi marilah kita ikuti orang berhasil seperti orang Nigeria itu. Saya sangat bersyukur. Saya lihat video mereka. Aduh, kalau mereka berekspektasi sama Tuhan itu luar biasa lah. Gak ada jaga-jaga image sebagai orang tua saudara. Semangatnya luar biasa. Haleluya. Kita punya seperti itu. Sektor ini harus kita bangun dengan hati yang menyala-nyala. Amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 72 ayat 18, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Jadi Tuhan kita itu mau melakukan itu dan diberikan kepada kita kuncinya. Jika kamu percaya, kamu bisa melakukannya. Sekarang mau nggak percaya? Haleluya, mau percaya? Amin. Nah, kalau mau percaya, orang yang percaya dapat melihat dari kata-kata. Apa yang sudah ucapkan setiap hari itu sudah percaya. Nah, kalau mengeluhnya itu bukan orang percaya. Orang yang percaya nampak dari perkataannya. Sama seperti orang jatuh cinta nampak dari kata-katanya. Jeleknya boleh cewek itu. Jelek ini paling cantik di media ini katanya. Coba kau lihat hidupnya, enak juga loh. Enak itu yang disini. Itu boleh cantik katanya. Karena itu di hatinya. Mau dibilang orang jelek pun tetap dibilang dia bagus sekali. Beda ya. Pernah main makan bakso di sana. Seribu sama apa nih kayak gitu, sama saya mau dikasih duitnya. Itu kalau orang jatuh cinta dan percaya. Kalau nggak percaya lagi sebenarnya mungkin betulnya kau bilang pasti gitu bilang. Iya kan? Jadi orang yang percaya sama Tuhan juga nampak dari kata-katanya. Apakah dia mengucapkan berkah? Apa kata Tuhan dalam Filipi 4:6? Semua yang baik, yang disebut kebajikan, yang manis dan patut dipakai aja lah. Itu baiklah ya. Inilah yang harus kita lakukan supaya berkat itu datang sama kita. Orang berhasil, jadi pikirkan dia berhasil bukan gagal. Ada teman saya dari bilang, kita bukan usaha ini, anaknya gagal. Jadi percaya gagal dia berhasil. Bagaimana lah kalau berhasil kan gitu kan? Tapi dibilang dia kayak gini kita buat anaknya gagal, jangan kayak gini saudara. Bilanglah berhasil. Haleluya. Nah, Filipi 4:8. Ya, Filipi 4:8 dapat. Oke, semua kita baca Filipi 4:8, 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau sudah dipikirkan nanti akan diucapkan. Kalau sudah diucapkan pasti dilakukan. Jangan seperti orang yang kali TV itu, lain dibilang, lain dikerjakan. Jangan seperti itu. Itu pilihannya. Kalau saudara banyak cakap, banyaklah kerja, ya. Nah, tapi kalau nggak mampu banyak cakap, banyak kerja aja lah. Hanya dulu pilihannya, men. Jadi kita harus berpikir yang benar, berpikir yang benar. Haleluya. Lagi itu dia. Jadi kalau kita tabur yang baik adalah benar. Mari kita percaya ke firman. Roma 9:17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Amin.
Di manakah mujizat tidak terjadi kalau di tempat itu yang adanya? Selama ada orang percaya akan terjadi mujizat. Haleluya. Jadi jangan sampai satu-satunya tempat di mana tidak terjadi mujizat adalah di mana tidak ada iman. Markus 6 ayat 5 sampai 6 berkata begini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas tidak percaya mereka dari sudut yang kedua dari desa ke desa sana di mana. Tidak percayaan lah tidak terjadi mujizat. Makanya saya bilang tadi kalau sudah ada tanda sedikit percaya, oh ini akan nanti akan besar. Haleluya, percaya. Orang pebisnis berhasil itu seperti itu saudara. Saya saudaraku belajar dari iklan. Bagus kan cara iklan ini membuat kita tergoda. Kalau kita belajar mengiklankan kita yang bagus di dalam Tuhan. Oh aku anak Tuhan, berkati aku Tuhan. Jangan. Jadi percayailah Tuhan Yesus. Terima firman-Nya supaya terjadi mujizat. Amin. Nah, terima firman-Nya supaya terjadi mujizat. Terima firman-Nya supaya terjadi mujizat. Lukas 18 ayat 7 sampai 8 berkata begini, tidakkah Allah mengangkat orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Ada enggak iman ditemukan di hati kita? Ada enggak firman di hati kita? Ada enggak firman itu nanti kita, oh ini pasti jahat sama aku, ini apa itu? Sebuah Tuhan. Diberkati Tuhan, ekonomi makin baik Tuhan. Saya sampai sekarang saudaraku punya visi. Aku tahu itu tercapai, hanya saya yang tahu sampai itu. Tapi saya capai. Jadi kalau saya berusaha bilang Tuhan, tahun ini visiku Tuhan. Tahun ini visiku Tuhan. Belum jadi, tapi sudah ada tanda-tandanya. Makanya saya semangat saudara. Padahal ya, belum jadi, serius belum jadi. Saya kayaknya masih punya saya gimana lah masih terjadi. Tapi saya tetap percaya karena belum berakhir. Amin. Belum berakhir tahun ini, masih ada sekitar sekarang tanggal 13 ya, 17 hari lagi, masih ada waktu kerja keras untuk yang saya doakan ini. Haleluya. Saya bilang ini sama Tuhan, saya mau Tuhan menjadi Tuhan. Jadi kita bukalah hati kita pada malam nanti saudaraku, supaya Yesus datang ke hati kita lahir. Yesus tidak hanya jadi sebagai ikonik agama kita, bukan. Tuhan kita itu bukan ikon. Oh ini ikon orang Kristen, Yesus salib. Enggak kayak gitu Tuhan kita. Tuhan Yesus hidup Tuhan yang mau tinggal bersama dengan kita. Amin. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri ke pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku, orang pintu, aku akan masuk dalam tanah dan aku akan berangkat bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ada yang buka? Amin. Malam bersama-sama mereka. Kalau dibilang malam bersama-sama dengan mereka, aduh, wonderful ya. Betulkah Tuhan menjawab doa kita? Seperti kita minta. Tetapi kamu anak dulu di rumah Tuhan. Bukan sekedar dengan gereja. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. Pulang. Haleluya Tuhan, amin. Pulang. Tidak gitu anak. Anak itu berani berkorban untuk Tuhan. Rajin jadi baik, hatinya tulus. Nah, tapi ada juga anak ini gak sungguh-sungguh, tapi dia tetap anak. Itulah Tuhan kita. Inilah baiknya Tuhan. Sama seperti orang tua, bandel pula anak juga, tapi malah anak pula, ya kan gitu kan? Anak pula. Jadi datang anak musuh ini kan orang tua, bilang sama bapak, anak tua, sini yang menjadi bagian. Masih hidup anaknya, sini yang menjadi bagian. Bapaknya ini baik pula, inilah baiknya Tuhan. Dikasih bagian dia. Lalu bagi dua langsung, karena dua anaknya, satu yang sulung, satu yang bungkul. Langsung dibagi dua, serah. Nah, ini bagian, kamu kemana? Mau pergi kemana? Ke Jakarta. Ini pisahkan saudara-saudara ya. Ya pisahkannya semua isi tempat zayanya itu saudaraku. Berapa menit tempat zaya? Cuma ini sama warisan dia. Dia habiskan dia semua. Kenapa? Dia jauh dari bapak. Dia habiskan dia sampai bangkrut dia sampai ikan bagi. Ada ya? Berikan bagi dia. Berikan bagi dia teringat di rumah ya. Bapak sakit bagian. Diberikan. Nah ini kadang anak bungsu ini cerdik dia. Kita pun harus cerdik dan tulus, amin. Bukan cuma cerdik, tulus kita, amin. Ini anak dimintanya begitu besarnya. Sini bagian dikasih. Saudara paham nggak maksud Tuhan di sini? Begitulah kita berdoa, jangan berdoanya ini mintanya Tuhan. Kalau ada makanan kau syukur, kau sudah bisa makan sini. Saudara dipanggil Tuhan untuk diberkati. Abraham dipanggil Tuhan untuk berkati. Betul? Betul?
Haleluya. Haleluya. Makanya mulai sekarang saudara, mari kita benahi iman kita. Oh iya ya, sedang bina kok. Pandang kalau kita bisa kami tak kecil dari Tuhan bisa. Tapi itu kayaknya agak-agak gak kayak gitu kodratnya kita juga Tuhan di saudara. Amin. Kodratnya Tuhan mau apa? Yohanes 10:10, pencuri datang membunuh untuk mencuri membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Itu maksud Tuhan sama kita, amin. Makanya pun saudaraku, saya kasih tahu saja bisa sedikit. Saya bisa bilang Tuhan, dalam hidup sekian saya punya rumah. Saya bilang itu. Dalam sekian Tuhan saya punya mobil. Tidak apa-apa, kalau dari Bapak aku minta dari Tuhan Yesus, tapi aku kerja, amin. Tuhan saya mau punya rumah gitu, lalu malas-malas. Enggak kayak gitu, saudara, amin. Tapi kita kerja, kita minta yang besar dari Tuhan. Haleluya. Jangan seperti anak yang sungguh. Gak sadar dia diberkati Tuhan. Dia balik adiknya karena langsung di apa Tuhan disambut Tuhan. Inilah Tuhan dia diberkati. Udah anak yang bungsu ini nakal, dihabiskannya hartanya, balik dia disambut bakalan. Udah dihabiskan semua, balik dia disambut lagi, bawa jubahnya lagi yang baru, kasih cincin lagi, diparfumi lagi wangi. Inilah dia kasih Tuhan kepada anak, amin. Kepada anak. Jadi kalau saudara anak Tuhan, saudara punya hak minta ini, tapi saya minta lah yang betul-betul ya untuk menyenangkan Tuhan juga saudara, amin. Bukan untuk belajar, bukan untuk berfoya-foya, tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, amin. Sadari, jangan seperti anak yang sulung nggak sadar. Apa bilang Bapa di surga? Anakku, apa yang kupunya itu milikmu. Haleluya. Karena yang sulung nggak sadar dia. Aku nggak pernah dikasih Bapak. Kenapa? Bapak bilang apa yang kupunya punyamu. Nah, kita jangan jadi anak sulung yang tidak sadar, ya men. Tapi jangan jadi anak bungsu yang licik. Orang yang terlalu tulus, tapi tidak cerdik, itu menjadi orang aja kerjanya itu. Doa menurut saya, kenapa? Iya, dipinjam beda itu uang, aku nggak dibalikan. Oh iya, wah jangan juga jangan. Katakan lagi besoknya lagi, gini, aku perlu ini, dikasih lagi. Enggak cerdik. Itu aku balikan adalah sekali aja lah. Cerdik, amin. Enggak boleh cuma tulus aja. Memang kadang kasih kita dulu. Aduh, Tuhan tolongnya. Kenapa? Nama saya. Haleluya. Haleluya. Ini wonderful Christmas, saudara-saudaraku. Saudara anak di rumah Tuhan. Minta amin Tuhan Yesus. Tapi saya minta. Ingat bulan 8 ayat 11. Tetapi haruslah engkau ingin berdoalah. Sebab dialah yang berikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Dia maksud melakukan janji dari kerana keberanian Tuhan yang berikan kekuatan itu memperolehnya. Muliakan Tuhan di hati. Amin. Jangan gara-gara harta kita jadi yang Tuhan. Jangan. Tuhan pasti berkati. Amin. Tapi ingatlah begitu Tuhan berkati. Ini semua datang dari Tuhan. Harus seperti itu. Haleluya. 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 Dan punya muridlah kita saudara seperti yang disampaikan kepada kita. Minimal satu. Jadi awalnya Bapak Ibu saudaraku sudah kembali sini. Tahun depan miliki duduki di satu orang ada jadi murid dari rumah saudara. Nah kalau mau kembalian ya, harus ada minimal satu tahun. Usahakanlah. Haleluya. Saya pun harus bekerja keras di saudara. Saya harus bekerja keras. Selama ini kami sudah banyak kakak di sana berguna, di sana cinta, di sana berpikir harus ada yang mulai dari yang lain. Harus ada. Dan dewasa dalam Tuhan mengerti firman, kita bimbing orang-orang datang sama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi tahun depan itu harus ada. Tahun depan kita buka kami, kita betul-betul kita berharap begitu supaya kita berbuah. Amin. Sampai sini firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Yesus yang terhadi.
Benarlah Bapa Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Dan sejak firman Engkau telah memilih kami sampai pada nanti putih rambut kami masing-masing Engkau telah menyertai kami dalam nama Yesus. Tuhan kami syukur buat Natal yang luar biasa, wonderful Christmas, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau berikan kepada kami. Jadi kami percaya bakal hal-hal yang ajaib akan terjadi Tuhan dalam rumah tangga kami, bisnis kami, keluarga kami, anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang telah Kau tabur di hati kami malam ini itu akan berbuah, akan menghasilkan buah yang 10, 30 bahkan 100 ganda dan semuanya itu kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Bapa, kerinduan hati kami Tuhan kami terima sebelum kami berakhir dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat yang luar biasa kami terima, kerinduan yang terdalam kami dapatkan sebelum tahun berakhir dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, Yesus dengan percaya kami perkatakan Tuhan, hamba-hamba kami perkatakan itu sudah dalam nama Yesus. Dan bila anak-anakmu semua dari Tuhan, Tuhan ingatkan mereka untuk memperkatakannya hari demi hari sampai dijadikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita kembalikan kita dia. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa, kami menaikkan syukur berterima kasih kepada Tuhan. Memperingati hari Natal Tuhan, hari kelahiran Tuhan. Pada Yesus di rumah Guru Tajul Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menanamkan setiap firman dalam hati kami dan pemikiran kami Tuhan. Sehingga firman menjadi hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tanda ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang memberikan Tuhan. Begitu juga yang tidak dapat memberikan, Kau berkati semuanya kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah korban persembahan kami ini Tuhan Yesus dipakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gereja Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi Tuhan dengan ucapan syukur dan bersukacita kepada-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku diberkati dalam setiap hari, aku
Sepanjang hidupku diberkati. Biar bahagia selagi malam aku diberkati. Aku diberkati. Dari pulau yang berdua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan tinggi-tinggi dalam Tuhan. Menyanyi Tuhan di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba sudah bersama mereka sambil doa. Berkat persembahan mereka Tuhan, persembahan mereka tersampaikan Tuhan, saya percaya persembahan ini menjadi korban yang hamba daripada Tuhan. Dan biarlah persembahan mereka Tuhan menjadi korban ingat-ingatan daripada Tuhan. Ingatlah kepada mereka Tuhan, saya berdoa berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur Tuhan Yesus, mereka masih tuai Tuhan. Ada yang 30, ada yang 60, 100 kali ganda. Dan semuanya tetap mulia nama Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bapak, kami sangat bersyukur bagi ibadah Natal yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Biarlah kerjaan-Mu dinyatakan. Biarlah firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan semakin nyata Tuhan dalam nama Yesus. Nah, hamba berdoa Tuhan, berkati semua anak-anak yang ada di sini Tuhan. Agar mereka setiap hari Tuhan, mereka katakan firman. Setiap hari mereka Tuhan mengucapkan firman, sehingga firman dijadi dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini Tuhan, kami dapatkan janji Tuhan dan Tuhan. Dan tahun depan pasti lebih luar biasa lagi Tuhan. Baik bisnis kami, ekonomi kami, pelayanan kami, semuanya bertumbuh semakin baik Tuhan dalam nama Yesus. Profesi kami semakin baik Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang menurun, semuanya naik. Tidak ada yang menjadi ekor tapi menjadi kepala sesuai janji Tuhan. Digenapi Tuhan di sektor kanan dan mengawasi rumah Tuhan. Dan biarlah rumah ini menjadi rumah doa sampai Tuhan datang dalam nama Yesus. Kami akan pulang juga hidup bungkus darah Yesus. Engkau menatang kami sendiri jalan Tuhan, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing selamat. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang kami kerjakan Tuhan pasti berhasil dalam nama Yesus. Dan pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita percaya. Kami dapat terima kasih. Bapa.